Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang elemen pada model bisnis canvas. Setelah kita membahas channels, maka kita membahas customer relationship atau customers relationship. Setelah saudara melihat bagaimana media yang digunakan untuk mentransformasikan informasi dari kita sebagai pelaku bisnis terhadap konsumen, ya masih konsumen terhadap yang kita target, di mana media channels ini merupakan media, ya media yang menjembatani penyampaian informasi produk kita kepada konsumen. Kini kita akan membahas tentang customers relationship. Apa itu customer relationship dan bagaimana kita perlu menganalisis customer relationships? Maka kita coba mendalami kembali slide kita. Ya, kita tentu ingat di dalam membahas tentang channels, ada analisis yang disebut analisis AIDA. Mulai dari attention sampai kepada action. Tatkala action ini sudah dijalankan oleh konsumen, maka ada pengembangan. Baru dari teori AIDA itu kemudian kepada teori AIDAS. Yang terakhir adalah kepuasan atau satisfaction. Di mana tahap ini, action ini, konsumen masih mencoba-coba. Konsumen masih trial and error. Saya coba sih beli satu dulu. Pasti kan begitu ya. Satu aja ya Mbak. Satu aja Mas. Ini adalah sesuatu yang wajar yang dilakukan konsumen untuk proses trial and error. Apakah saya mau beli lagi atau stop? Makanya itu biasanya ada yang namanya pameran. Pameran itu adalah untuk stimulus konsumen agar konsumen itu melakukan action. Coba dulu. Kemudian baru kita serahkan alamat kalau mau beli lagi. Maka di sini ada channels yang mencoba mempertahankan itu. Harapannya adalah agar pelanggan itu puas terhadap produk. Maka kita berikan alamat kita. Nanti kita juga berikan strategi purna jual ya. Mungkin tatkala elektronik itu nanti kita punya fitur-fitur pendukung HP, katakanlah ada fitur-fitur pendukung kalau ada yang baru bisa diinformasikan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah buy again and again. Beli lagi dan beli lagi. Tatkala konsumen ini sudah membeli produk kita bukan karena iklan, bukan karena advertising, tetapi karena memang konsumen ini membutuhkan produk kita, maka disinilah perlu adanya saluran komunikasi yang lebih jauh daripada hanya sekedar channels, hanya sekedar mentransformasikan produk kita kepada konsumen. Namun tatkala konsumen itu sudah beli lagi dan lagi, maka itu sudah berubah menjadi seorang pelanggan. Ya, nah, ini. Tatkala konsumen itu sudah beli again and again, buy again and again, maka dia sudah menjadi pelanggan. Dan tatkala dia menjadi pelanggan, perlu adanya saluran komunikasi feedback. Feedback artinya adalah komunikasi balik lagi. Ya. Jadi kita melalui channel memberikan kepada mereka informasi produk, mereka juga ingin memberikan kepada kita masukan, saran, kritik, dan sebagainya, agar produk itu lebih nyaman
digunakan kepada customers yang kita bidik. Dari awal dulu kita sudah membidik tentang customer segment. Nah, disinilah kita perlu ada media juga. Media yang bersifat untuk media itu mendengarkan keluh kesah atau kritik saran, bahkan kepuasan konsumen terhadap produk-produk kita. Ini maka disebut customer relationship. Bagaimana hubungan kita dengan pelanggan. Jadi kalau saya katakan ini adalah channels feedback. Jadi kalau channels hanya kita memberikan kepada consumers, tatkala feedbacknya, customer relationship-nya adalah bagaimana customers itu kita ajak komunikasi. Maka di sini perlunya menganalisis customer relationship. Bagaimana cara menganalisisnya? Yaitu ada ilmu di dalam manajemen yang disebut ilmu customers relationship management. Ada ilmu lagi, jurus baru ini ya, jurus baru untuk menganalisis customer relationship. Kalau di pencak silat atau di cabang-cabangnya ya, silat atau cabang-cabangnya itu ada ilmu itu pasti ada jurusnya gitu ya. Oke. Nah, di dalam customer relationship management ini saya tidak membahas secara detail. Tidak membahas detail karena ini akan dibahas di manajemen pemasaran. Jadi saya harapkan nanti saudara juga bisa belajar customer relationship management tatkala mempelajari manajemen pemasaran. Namun di sini saya perlu menyampaikan yang penting saja untuk menganalisis customer relationship. Customer relationship itu memiliki dua prinsip utama. Prinsipnya adalah yang pertama, loyalitas dan kepuasan pelanggan itu naik, tapi biaya dan waktu yang kita keluarkan itu turun. Jadi kita melakukan efisiensi di sini, artinya adalah waktunya, ya, waktu dan biaya kita tekan, namun loyalitas dan kepuasan kita harapkan bisa naik. Nah, bagaimana ilmunya? Nah, nanti ilmunya dipelajari di manajemen pemasaran lebih detailnya. Namun saya memberikan sedikit saja gambaran untuk menganalisis bagaimana mengisi metrik CR ini ya, customers relationship. Atau bahasa Indonesia aja lah CR gitu ya. Oke. Nah, CR ini mempelajari sedikit tentang CRM atau CRM ini. Apa sih manfaat dari CRM ini? CRM ini manfaatnya yang pertama adalah customers retention. Customers retention ini bersifat untuk bermanfaat untuk mempertahankan pelanggan. Jadi salah satu fungsi CRM atau manfaat CRM yaitu mempertahankan pelanggan. Bagaimana pelanggan itu mampu bertahan untuk tetap setia kepada produk kita. Yang kedua, manfaat CRM ini adalah customers loyalty. Artinya mendorong loyalitas pelanggan. Apa bedanya dengan mempertahankan pelanggan? Kalau yang mempertahankan pelanggan, kita harapkan pelanggan itu mau bertahan, mau membeli produk kita. Tetapi kalau loyalitas itu sudah meningkat agak sedikit ekstrim lagi. Artinya adalah tatkala membeli produk, kalau enggak brand kita nggak mau. Seperti contohnya aja Aqua itu ya. Atau mungkin merek minuman tertentu lah. Atau merek minuman soda tertentu ya. Bisa Pepsi, bisa Coca-Cola, bisa Fanta, bisa yang lain. Tatkala orang ini sudah loyal, maka dia kalau enggak itu ya enggak mau. Contoh biasanya ini mohon maaf ya, sebenarnya agak sensor. Ini adalah para perokok. Kalau sudah kecanduan rokok, dia itu sudah kalau ditawari merek yang lain enggak mau. Bapak saya dulu merokok dengan merek tertentu dulu sebelum berhenti merokok. Alhamdulillah sekarang sudah berhenti ya. Sudah stop.
total. Bisa, bisa. Alhamdulillah bisa. Kalau waktu dulu perokok berat itu ada merek tertentu nggak mau, pokoknya merek ini. Ya, itu sudah namanya customers loyalty. Dan saya sendiri bukan perokok, jadi nggak ngerti kenapa kok harus loyal banget ke produk ini gitu loh. Apa sih bedanya rasanya itu? Apa saya juga nggak paham gitu. Tatkala misalkan diminta sebagai tester rokok, apalagi ya, saya nggak bisa. Kalau tester teh mungkin masih bisa karena saya pecinta teh gitu ya. Lalu kemudian customer satisfaction. Customer satisfaction. Customer satisfaction ini adalah tatkala dia sudah loyal, dia betul-betul puas. Ya, puas dengan apa namanya? Dengan keloyalannya ini. Jadi dia betul-betul mendapatkan suatu manfaat dari produk itu. Dan dia rasakan manfaat, maka dia betul-betul bertahan kepada produk kita, loyal dan juga puas. Itu manfaatnya. Sekarang kita coba untuk mengetahui 3 implementasi utama CRM ini. Yang pertama dimulai dari atas, yaitu people. People ini adalah sesuatu yang sangat mutlak dan sangat penting. Tanpa orang nggak jalan yang namanya teknologi. Tanpa orang nggak jalan yang namanya proses itu. Tanpa orang bisnis pun juga nggak bisa berdiri. Karena manusia itu adalah paling utama. Maka itu di dalam manajemen manusia itu paling disorot untuk dilihat kesejahteraannya dan sebagainya. Maka dari itu kita tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin sempat kontroversial adalah membahas tentang karyawan dan kemudian lingkungan hidup dan lain-lain. Tapi kenapa kok sampai buruh mahasiswa turun ke jalan? Karena ya ini manusia, unsur utama. Manusia itu memiliki perasaan, memiliki pikiran, memiliki pandangan persepsi. Manusia itu memiliki cipta rasa dan karsa sehingga dia bisa merasakan tatkala ada setitik saja ketidakadilan atau setitik aja dari apa namanya peraturan, mungkin perundang-undangan atau di bawah undang-undang yang dirasa kurang adil bagi mereka atau kurang memberikan kepuasan bagi mereka. Nah, maka dari itu saya tidak membahas undang-undangnya, tetapi membahas bagaimana seseorang ini mampu bereaksi tatkala ada aksi ya yang dicetuskan oleh wakil rakyat, tatkala di situ memutuskan suatu undang-undang yang menurut ya para karyawan ya itu sebagai suatu yang bermasalah gitu. Nah, tentu tatkala ditanya apakah mereka sudah membaca semua undang-undangnya, ya tidak, mungkin ya belum. Apalagi buruh dan mahasiswa ya tidak membaca 950 sekian halaman. Saya punya dokumennya ya. Saya membaca ya bidang saya saja. Kalau saya membaca bidang satu-satu, mulai ada bidang kesehatan, yang pertama itu bidang apa? Ya, lalu kemudian ada bidang perumahan, bidang transportasi, bidang pariwisata, lalu kemudian juga baru bidang kemudahan investasi dan sebagainya. Ya, maka saya hanya melihat bidang-bidang ya sesuai dengan bidang saya. Ya, memang di situ ada beberapa catatan. Ada beberapa catatan yang memang perlu untuk dikaji ulang. Yang memang perlu untuk ditinjau ulang. Maka dari itu, kalau membuat atau memutuskan suatu perundang-undangan, ya memang harap sabar. Jadi tidak bisa di dalam waktu 1 hari atau berapa jam itu ya, nggak sampai 24 jam ya, langsung
diputuskan di tingkat paripurna, paripurna langsung selesai dalam waktu 1 hari. Ini luar biasa, padahal tebalnya 900 sekian halaman, hampir 1000 halaman. Maka saya rasa ini bagi tugas ya untuk membaca dan mengoreksi lagi mana pasal-pasal yang perlu dikaji ulang dan apa namanya memang betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini pentingnya pupil itu, pentingnya orang untuk memang betul-betul disejahterakan. Baru kemudian tatkala kita melihat orang ini, ya pupil ini adalah siapa yang menjalankan CRM itu. Ya, siapa yang menjalankan CRM itu adalah pertanyaan yang digunakan untuk menganalisis kanvas nanti. Lalu kemudian tatkala kita sudah menentukan siapa yang menjalankan, maka teknologi yang digunakan. Maka dari itu disarankan juga orang yang menjalankan orang yang menjalankan customer relationship ini, ya media customer relationship ini yaitu teknologi ini adalah orang yang memahami teknologi. Nah, jadi kita katakan bahwa alat apa yang digunakan. Kita sudah tanya apa, gitu ya, alat apa yang digunakan. Apakah alat itu berupa komputer, HP, lalu kalau komputer itu kan masih hardware-nya, maka software-nya pakai apa? Pakai MSQL yang kemudian ada program tertentu gitu ya, seperti program database yang kemudian kita bisa dengan program itu kita juga bisa komunikasi atau memberikan informasi kepada pelanggan dengan sangat singkat. Ataukah mungkin pakai HP, di mana HP ini juga bisa memberikan informasi kepada pelanggan secara singkat dan bisa bertukar pikiran dengan pelanggan, ataukah menggabungkan keduanya antara HP dan laptop seperti talk to lah ya, ibaratnya kalau kita tahu talk to gitu ya, kalau kita punya web atau punya blog gitu kita bisa saya punya di blog saya ada talk to gitu ya, tapi blog saya karena sekarang sudah zamannya suka video orang-orang ya, daripada membaca renik-renik gitu ya, maka lebih baik ke YouTube. Kalau ke blog saya lama tidak saya update. Lalu kemudian tatkala sudah kita membahas tentang people and technology ya, people and technology, maka kita membahas tentang proses. Proses yaitu bagaimana cara berkomunikasi dengan pelanggan. Kalau tadi kita tanya siapa, kemudian tanya apa, kemudian sekarang adalah tanya bagaimana. Bagaimana cara berkomunikasi dengan pelanggan, ini juga suatu yang penting. Bagaimana berkomunikasinya, cara berkomunikasi. Karena tiap segmen yang kita bidik, di mana segmen itu, baik itu 9 dasar segmen, mulai dari segmen demografi, geografi, behaviors, dan sebagainya, kemudian juga segmen kebutuhan yaitu increasing happiness atau juga reducing pain ya, orang yang ingin meningkatkan kebahagiaannya atau ingin meminimalisir kesedihannya, maka itu berbeda cara komunikasinya ya. Jadi di sini proses itu penting untuk juga dianalisis. Berikutnya kita akan membahas tentang kategori hubungan perusahaan. Kenapa kalau kita membahas tentang kategori hubungan perusahaan di dalam CRM ini? Karena CRM ini juga strateginya berbeda-beda tergantung dari bagaimana hubungan kita dengan pelanggan. Ya, bagaimana hubungan bisnis ini dengan pelanggan. Itu strategi CRM juga beda-beda, strategi menggunakan medianya juga berbeda-beda, strategi medianya pun juga berbeda-beda. Oke, kita bahas dulu memulai dari transaksional. Ya. Untuk transaksional, apa sih itu yang dimaksud dengan transaksional? Transaksional adalah hubungan antara kita pelaku bisnis dengan pembeli itu sekali komunikasi, sekali pakai. Ibaratnya beli putus sudah. Beli putus. Ya,
ibaratnya kalau kita lihat adalah ketemu di lokasi ya. Kalau dulu ada namanya cinlok, cinta lokasi, kemudian udah pisah ya sudah. Tapi bagaimana caranya kita masih bisa speak ya, masih bisa TP-TP atau tebar pesona kepada orang yang kita senangi di lokasi itu tadi gitu ya. Maka di sini tatkala kita membahas tentang bisnis, maka di sini ada yang namanya contoh ya, jual beli konvensional. Ya, konvensional maksudnya apa ya? Misalkan apa ya? Saya katakanlah membeli HP, katakanlah ya, beli HP. Saya pada saat itu membeli HP ya sudah di situ, kemudian sudah lepas ya, situ. Selesai gitu kan ya. Atau mungkin yang paling singkat, kalau HP mungkin masih ada garansi, dan kalau ada kerusakan atau beli fitur ya masih. Tetapi kalau yang paling singkat adalah beli makanan. Saudara beli bakso ya, beli bakso di warung, saudara makan ya sudah lepas, nggak tergantung lagi dengan bakso itu ya, tergantung Anda mau balik lagi atau enggak gitu. Tapi kan ibaratnya ya sudah selesai makan, mangkoknya habis kan gitu, tinggal pulang. Maka dari itu strategi agar konsumen balik lagi adalah tawarkan produk-produk baru. Nah ini loh, ada bakso yang tadinya bakso cacah daging, bakso urat ya, bukan bakso urat syaraf ya. Bakso urat syaraf, bakso urat ya. Kemudian ini ada produk lagi nih, bakso keju, nah misalkan, atau bakso lobster, nah itu ya, atau bakso beranak. Nah, kawinnya kapan baksonya bisa beranak ya? Kemudian tanyakan kebutuhan purna jual. Ini kalau HP. Nah, Bapak Ibu butuh apa ini untuk fitur-fitur? Kami akan sediakan nanti. Ya kita hanya jualan HP saja, bukan jualan aksesoris. Tetapi kita mencoba untuk mendekatkan mereka agar mereka balik lagi kepada kita tatkala memang mereka membutuhkan aksesoris daripada HP itu. Tapi yang paling utama memang adalah menawarkan produk baru gitu ya. Nah, ini ya, paling penting. Berikutnya adalah long term atau hubungan jangka panjang, yaitu hubungan bisnis kita ya dengan customers itu hubungannya panjang. Jadi nggak sekali datang, sekali sowan selesai enggak. Tetapi seperti kerjasama jual beli, yaitu usaha dagang. Misalkan usaha dagang apa ya, menjual kebutuhan membuat roti misalkan. Nah, jadi kan ada tuh toko bahan-bahan roti ya, toko bahan-bahan roti, ada tepungnya, ada menteganya, ada gulanya, ada maizena, tepung maizena, tepung terigu, macam-macam di situ. Bahkan ada topping-toppingnya kita lengkap di situ ya. Nah, kita hanya usaha dagang aja. Ya, cetakan roti kita juga lengkap jualan di situ. Tetapi di sini kita mengadakan kontak kerjasama sama pembuat roti. Jadi ibaratnya tatkala misalkan mereka sudah nanti saya beli bahan-bahannya di kamu ya. Oke, siap. Jadi di sini adalah selama si pembuat roti itu masih membuat roti, maka di sini hubungan kita dengan dia tetap berjalan gitu ya. Tapi tatkala dia sudah nggak bikin roti, ya itulah hubungan berakhir gitu ya. Tapi tatkala dia itu masih membuat roti, hubungan kita dengan dia berjalan. Maka itu di sini perlu adanya customer relationship, yaitu media yang digunakan untuk mendengar, berkomunikasi, bermusyawarah ya terhadap bagaimana proses bisnis ini gitu. Yang sana memberikan kritik saran, menilai kepuasan, yang kita juga memberikan masukan-masukan. Maka di sini strateginya adalah memberikan informasi tentang diskon-diskon barang. Ya, jadi itu ada diskon sekian gitu. Jadi dia nanti merespon gitu. Oh iya, nggak kurang gede ya diskonnya gitu ya. Lalu kemudian yang paling penting lagi adalah member card. Nah, ini seperti sudah saya sampaikan bahwa tatkala memang pelanggan ini adalah pelanggan yang khusus, tatkala memang ada kerjasama atau apa, kita beri member card. Bahkan kalau di beberapa unit bisnis itu ada member cardnya,
berwarna-warni ya, member card ini untuk ini, member card ini untuk ini ya. Lalu memberikan gift atau hadiah ya, hadiah atau mungkin giveaway ya bisa. Kalau saya lihat di teori pemasaran, kalau kita secara letterlek bahasa ya, giveaway itu artinya adalah pemberian cuma-cuma. Tapi kalau di teori pemasaran, cuma-cumanya ini ada udang di balik batu. Kita memberikan dia cuma-cuma karena dia berjasa kepada bisnis kita. Nah, jasanya itu mungkin dia bisa memborong unit produk sekian banyak, ya, atau dia bisa memberikan informasi, atau dia juga bisa memberikan pelanggan baru bagi kita gitu ya. Nah, itu ada giveaway-nya. Kemudian bentuk bisnis personal assistance. Personal assistance ini adalah perantara pihak ketiga. Kalau saya sendiri pribadi ya nyebutnya maklar. Ya. Misalkan saya punya properti gitu ya, ada tanah, ada bangunan, mungkin hotel atau losmen atau kos-kosan yang mau dijual gitu ya. Maka saya kesusahan untuk menjual sendiri, nggak punya waktu untuk menjelaskan, jaringan pun juga terbatas. Ya, properti itu butuh jaringan loh. Kalau saudara bisnis properti, saudara nggak punya jaringan, susah saudara. Nah, membangun jaringan properti ini susah. Karena properti ini juga ada kelas-kelasnya. Tapi kelasnya yang dimaksud adalah kelas ekonomi. Dan juga behaviors tentunya. Tatkala kelas ekonomi menengah ke bawah, untuk properti ini agak susah ditembus. Ya, karena memang mereka yang ditembus adalah yang butuh. Tapi kalau yang menengah ke atas, nah mereka mulai banyak pilihan-pilihan ya, baik itu tempat hunian, kos-kosan maupun unit bisnis yang lain, ruko dan sebagainya. Maka di sini perlu adanya komunikasi intens dengan personal assistant. Nah, ini perantara pihak ketiga yang disebut contohnya adalah maklar properti. Strateginya apa tatkala hubungan bisnis kita dengan maklar agar tercipta suatu hubungan yang harmonis antara kita dengan maklar di dalam suatu bisnis. Itu adalah yang pertama, komunikasi intensif tentang informasi-informasi terkait produk yang akan dia jualkan gitu ya. Lalu kemudian bonus dan bagi hasil. Kita juga akan memberikan bonus kepada dia, bagi hasil kepada dia, agar dia juga intent kepada kita. Hubungan itu juga baik, tentu yang pantas. Ya, kalau bagi hasil misalkan kita katakan syariah gitu ya, maka nisbahnya yang pas. Jangan sini 90%, sana 10%. Ojo lah. Ya paling tidak 70-30 atau paling tidak 80-20 ya. Kita 80, sana 20. Itu sudah lumayan dengan harga rumah katakanlah 1,5 M gitu ya. Udah berapa? 20% dari 1,5 M itu. Nah, tatkala misalkan kita ada juga yang seperti ini, saya jual katakanlah misalkan, tolong jual, saya minta ini harga bangunannya 1 miliar. Nah, kemudian kamu terserah naikkan berapa. Lah itu menurut saya kurang adil. Mending sampaikan aja kepada maklar properti ini, saya minta ini 1,5 miliar, kemudian kita bagi hasil, saya 70%, kamu 30% ya. Nah, itu lebih bagus daripada kamu naikkan ya, terserah kamu naikkan berapa, yang penting jangan 30%-nya. Itu saya pikir kurang pas kalau tinjauan syariah. Nah, kalau tinjauan umum ya kembali lagi kepada 50-50-nya gimana gitu ya. Lalu kemudian adalah self-service. Self-service ini adalah hubungan kita dengan pelanggan, di mana pelanggan itu tatkala memanfaatkan jasa bisnis kita, itu mereka minta dirinya melayani sendiri. Contohnya retail. Retail itu dia nyari-nyari sendiri, lalu kemudian bawa barangnya sendiri, ya kan? Maka dari itu kemarin kita kan bahas tentang boot brush effect. Boot brush effect itu adalah memang di self-service ini kurang pas kalau kita pasang orang-orang yang ngintil terus itu. Ya, kurang pas. Jadi kemarin juga disampaikan bahwa bagaimana cara menanggulangi boot brush effect ini adalah dengan menata space sedemikian rupa
ya teruang sedemikian rupa agar orang-orang yang kita pasang ini memantau saja. Ya, jadi tidak aktif ngintili apa ya bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya itu ngintili, ngikuti terus ya. Rasanya kalau ngikuti itu beda, kalau bahasa Jawa itu ngintili itu ngikuti karena bodoh gitu loh maksudnya. Nah, jadi kesana kemari dilihat aja ya, seperti di toko elektronik lah di Kota Malang ini sampai sebel sendiri juga saya kan. Nah, ini memang perlu adanya mereka melayani dirinya sendiri, cari informasi sendiri, ngambil barang sendiri. Ya, karena memang itu sudah tipe bisnis ini gitu. Tinggal pelayan-pelayan yang memang kita pasang di dalam retail itu mengawasi dari jauh. Orang ini kelihatannya bingung. Nah, maka dari itu langsung langsung kemudian eh, bisa ada yang bisa dibantu. Maka dari itu kalau self service ini adalah pakai seragam tertentu untuk pelayannya. Jadi kalau nggak pakai seragam seperti saya bolak-balik malu gitu ya. Karena apa? Pada saat masuk ke suatu retail ya retail tertentu gitu, saya nyari barang, mana barangnya ini. Kemudian saya tolak-tolak, mana ini antara pelanggan dengan pelayan itu nggak ada bedanya. Pelayannya pakai putih-putih, baju putih, ya celananya ada yang levis, ada yang hitam, ada yang warna-warni gitu ya, tapi bajunya putih. Yang pelanggan kan juga pakai baju putih juga ada. Pernah saya itu dikira dia pelayan, ya. Pak ini gimana ini barang ini kok nggak ada? Tadi kan di sini apa dipindah raknya, dia melongo aja. Lalu kemudian loh, masnya cari barang apa ya? Dia ngomong gitu, saya cari barang ini. Oh maaf saya bukan pelayannya, loh kan kaget saya gitu kan. Jadi ternyata memang ini adalah penting gitu ya, membedakan seragam. Jadi agak mencolok lah kalau seragam pelayan di self service ini atau di retail ini. Maka strateginya apa? Yaitu yang pertama adalah informasi nama barang dan harga tertulis dengan benar dan tepat. Gak perlu banyak-banyak lah. Seperti contohnya di retail-retail itu kan ada kecap merek ini, merek ini, merek ini. Kecapnya mereknya banyak, ada tepung merek ini. Tapi kadang-kadang tulisannya itu kebalik. Oh, kecap merek ini kok murah ya? Di toko sana itu loh, mahal. Harganya diambil 5. Untuk diambil 5 kaget loh, harganya kok podo ambil toko sana. Ya, mungkin murah selisih 100. Kalau selisih 1000 gitu masih mending 100. Oh, ternyata salah tempel ininya, Nah, ini berbahaya. Makanya kan biasanya banyak aduan-aduan di video itu sampai marah-marah itu kan kenapa ini? Informasinya nggak benar ini. Ini sensitif loh. Sensitif sekali bagi pelanggan komunikasi yang seperti ini. Sepele tapi sensitif. Jadi ibaratnya kita ngambil barang harganya salah. Wah, itu bisa mumet ya kan. Ya, juga memberikan giveaway. Hadiah-hadiah, misalkan kita borong. Jangan lupa juga biasanya retail ini juga member card ya. Baik. Berikutnya ada pada bentuk bisnis automated service. Automated service ini adalah pelanggan memilih hingga membeli secara mandiri. Jadi semuanya mandiri pelanggan. Kalau tadi mungkin memenuhi kebutuhan dirinya sendiri adalah mengambil kemudian bayarnya adalah di kasir. Tapi kalau automated service itu adalah membeli sampai membayar mandiri. Kalau retail di Indonesia ada nggak ya? Kalau retail ya. Belum ya. Kalau di luar negeri sudah ada. Kalau kita lihat di berita-berita bisnis gitu ya. Sudah ada retail yang bentuknya automated service. Jadi dia ngambil sendiri, kemudian bayarnya sendiri melalui robot. Ya, ada robot. Tapi kalau di Indonesia belum. Kalau di Indonesia mungkin kita ke jual beli online. Di lapak-lapak online. Ya. Nah, kita milih barang sendiri, kita mempertimbangkan barang itu sendiri, kita bayar sendiri gitu. Jadi di sini automated service, maka strateginya adalah kita pasang chatbox. Chatbox itu adalah untuk feedback kita feedback pelanggan kepada kita. Biasanya kan ada katakanlah misalkan kita beli di lapak online,
ya, beli elektronik, kemudian setelah atau beli apalah ya, kemudian kita buka, setelah kita buka kita foto. Ya, begitu kita foto, kemudian kita cobanya itu kita video. Lalu kemudian setelah selesai kita puas, ya pada saat itu kita nilai bintang 5. Saya puas kan, gitu ya. Tapi kalau ada kecacatan produk, ini sensitif. Bintangnya hanya 1 atau 2. Di situ fotonya ada, lalu kemudian juga, wah ini gimana ini produknya jelek, ya, nggak sesuai dengan tampilannya. Kemudian packagingnya kurang rapi, pengirimannya lambat, responnya lambat lah, itu ada itu ya. Termasuk kolom komentar ya, lalu kemudian kolom penilaian yang star itu ya, bintang itu ya. Kemudian kolom search produk. Nah, ini penting search produk. Biasanya berapa banyak ibu-ibu itu ya yang dia itu buka lapak online hanya nyari-nyari produk berjam-jam tuh gini terus. Oh, pokoknya produk sing api-api apa produk kosmetik kayak, produk elektronik atau rumah tangga kayak, atau produk baju atau apalah ya gini terus. Lalu kemudian apa? Saya turun duit melepuh keranjang itu penuh. Yang penuh keranjangnya bukan pembeliannya, ya kan? Penuh keranjangnya. Maka dari itu suami ini ada tips ya. Suami itu ada tips. Kalau istrinya ulang tahun atau mau membelikan hadiah istrinya gitu ya. Pada saat istrinya tidur, atau mungkin sang istri juga kata bapak-bapak jarang, ini keranjang saya tuh banyak yang kosong. Ya mungkin ada sih keranjang di beberapa marketplace, ada keranjang, tapi keranjang untuk pertukangan ya, pertukangan elektronik. Kalau ibu-ibu begitu gitu ya. Ya saya rasa mahasiswi juga begitulah. Kalau mahasiswi yang sudah nikah ini yang bisa tips. Mahasiswa yang sudah nikah bisa tips ya, tips. Kalau istrinya ulang tahun, ya katakanlah besoknya ulang tahun gitu, istrinya tidur jam 10 malam, nanti jam 12 malam jangan saudara tidur gitu ya. Bangun gitu ya. Bangunnya apa? Buka HP-nya istrinya gitu ya. Buka HP-nya istrinya, jangan dibuka chatnya. Aku curigai bojoku ngechat sopoe. Buka adalah marketplace-nya, ya. Buka adalah lapak online-nya. Buka keranjangnya. Beli apa aja ini, gitu kan? Oh, ternyata beli ini ya. Lalu kemudian saudara kirim itu uang, ya, ke lapak online itu yang kira-kira dia ingin beli itu. Langsung kirim tik 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 tik. Besoknya istrinya buka. Loh kok wis dibayar, wis dikirim, nah besopo gitu ya kan gitu. Ya itu, jangan-jangan ATM saya disedot ya. Oh enggak nyedot ATM. Atau mungkin PP saya disedot ini, enggak. Ternyata dibayari suaminya. Ini kejutan ya. Oke, kemudian adalah community. Community adalah hubungan bisnis antara kita sebagai pelaku bisnis ya dengan komunitas tertentu. Ya, contoh MLM itu biasanya kita bentuk komunitas multi level marketing itu loh ya. Jadi segitiga biru. Itu merek tepung kalau itu ya. Segitiga MLM itu kan mesti segitiga ya kan. Piramid ya, piramid. Ada yang ngomong, "Wah, ini bukan piramid, sistem piramid." Iya, dia ngomong bukan sistem piramid, tapi kalau jadi ibaratnya kayak zoom gitu loh. Kalau kita melihat zoomnya dekat, nggak kayak sistem piramid karena sistemnya itu ada kompleks itu. Tapi kalau zoomnya itu dijauhkan, tetap aja bentuk piramid. Tetap ya, namanya MLM itu kalau nggak piramid bukan MLM namanya. Wah ini bukan MLM, ya bukan MLM. Tapi kalau dia cari orang di bawahnya nanti ada komisi ini, cari orang di bawahnya ada komisi ini, ya itu namanya MLM. Sudahlah kalau bisnis itu jujur aja, ya ini MLM. Pandangan orang tentang halal haram MLM, tentang baik buruk MLM, tentang tentang bagaimana MLM itu layak atau enggak dan sebagainya, itu persepsi orang macam-macam. Tapi kita sebagai pelaku bisnis ya harus punya yang namanya harus punya yang namanya kepercayaan diri ya, confidence ya. Lalu kemudian juga harus punya yang namanya ini prinsip. Kalau nggak punya prinsip ya nggak bisa jalan. Contohnya misalkan tatkala MLM, saya sendiri berprinsip bahwasanya MLM itu kalau kita jalankan prosedur MLM-nya haram. Tetapi tatkala kita menjual produknya
Ya, ibaratnya kita beli produknya, kita jual begitu saja tanpa kita berambisi untuk cari di bawah-bawahnya, kita berambisi untuk passive income dengan cara MLM, ya sah-sah saja menurut saya. Wah, itu kan ta'awanu ismi wal udwan. Wah, ya wis, ya itu kembali lagi ke fikih masing-masing lah. Kalau saya sendiri untuk MLM sendiri, selama kita nggak berambisi, kemudian tidak apa namanya, tidak uh, bercita-cita pasif income, kapal pesiar, hotel atau apalah gitu ya, dengan cara menipu bawah-bawahnya, atau bukan menipu sih sebetulnya, kita memberikan mereka apa ya, bukan menipu ya, memang itu tatkala mereka bekerja keras ya dapatnya banyak, tapi tatkala nggak pekerja keras nyari yang dapatnya nggak banyak. Tetapi sistem keadilan yang dimaksud kekurangan MLM itu keadilannya, bukan masalah tipu-tipu. Ya kalau yang dulu pernah kejadian tahun 90-an ya di Kota Malang rame, di Indonesia Raya rame, itu ya tipu-tipu. Lagi pula kalau di syariah itu emas nggak boleh diperjualbelikan online kan, emas juga nggak boleh diperjualbelikan non tunai, dengan uang ya, dengan uang. Maka kalau beli emas itu harus tunai dan harus saat itu juga. Jadi nggak boleh besok yang bayarnya, nggak boleh. Atau mungkin sekarang tak DP dulu, nggak boleh. Kalau online kan berarti nggak tatap muka, nggak tunai, itu nggak boleh. Ya, itu kalau kita kembali ke usul fiknya. Tapi kalau cabang-cabangnya ya, monggo kerso saja. Tapi saya lebih memilih usul fiknya. Nah, kita bahas MLM ini ya. Karena memang ada yang namanya emas itu di MLM kan dulu. Tapi emasnya nggak wujud. Ya, akhirnya ya itu kalau itu penipuan kalau menurut saya. Oke ya. Nah, strateginya apa? Strateginya adalah membuat WhatsApp group. Ya. Nggak hanya MLM loh community ini. Termasuk kos-kosan itu juga yang saya kelola itu juga community. Karena tatkala saya kami itu mengelola kos-kosan, anak kosnya menghuni di situ, artinya kami itu mengayomi sebuah komunitas mahasiswi atau karyawan in the kos gitu loh ya. Jadi kita bikin WhatsApp group atau line group atau sarana komunikasi offline, harisan biasanya kan, kalau ibu-ibu yang masuk MLM itu bias harisan, kemudian pertemuan keluarga besar, kemudian seminar rutin atau pertemuan rutin. Ya saya kadang-kadang sama anak-anak kos itu pertemuan rutin, ngomong-ngomong masalah apa. Tapi ya kalau sudah pertemuan rutin sama anak kos itu kadang-kadang susah juga itu. Anggaran kita sekian, tuntutannya macam-macam juga. Makanya paling enak ya WhatsApp group. Lalu kemudian ada co-creation. Co-creation itu adalah kerjasama continue unit business dengan customers. Jadi bagaimana kita itu membentuk unit business dengan customers, itu kita sama-sama mengajak mereka untuk berkreasi. Ya, dimana kreasinya itu nanti juga kita sama-sama bekerja sama menghasilkan keuntungan. Simbiosis mutualisme kalau kata orang biologi ya, sama-sama mendapatkan keuntungan. Kalau saya dulu kelas 5 SD itu ada simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, simbiosis komentalisme. Nah, kalau co-creation ini adalah simbiosis mutualisme, artinya sama-sama memberikan keuntungan. Bagaimana burung gagak dan kerbau kan gitu. Ya bukan berarti kita burung gagaknya customer kerbau, enggak. Itu pelecehan itu. Nah, jadi ini ibarat saja. Jadi ibarat kita ini adalah pelaku bisnis ya. Masyarakat di sentra tertentu yang memiliki keahlian kerajinan tertentu itu sebagai customers kita. Katakanlah kita menyediakan bahan-bahan untuk mereka. Katakanlah misalkan mereka pengrajin keramik, maka kita menyediakan tanah liatnya. Tetapi di situ juga terus-menerus, ayo Anda berkreasi, saya menyediakan bahan bakunya, nanti bahan baku ini dijual. Nah, itu ya ada EO kesenian masyarakat, misalkan ya, event organizer kesenian masyarakat. Saya juga event organizer bisa, boleh. Saya sebagai event organizer, masyarakat itu punya keahlian, katakanlah membuat wayang atau ludruk ya, atau ketoprak ya. Kalau apa sih bedanya ludruk sama ketoprak? Kalau ketoprak Jawa Tengah, ludruk Jawa Timuran ya. Sama saja sebetulnya. Nah, maka atau mungkin kesenian yang lain, maka saya sebagai event organizer saya nyari gitu ya, nyari silakan masyarakat berkreasi sendiri ya.
Nanti misalkan bisa membuat cerita-cerita wayang tentang apa gitu ya. Nanti nah, kita tinggal event organizer-nya saja. Maka di sini strateginya adalah membuat paguyuban. Biasanya ada paguyuban seni ini, paguyuban seni ya macam-macam, paguyuban kerajinan atau membuat sentra seni. Ya, kayak paguyuban ini biasanya kelompok ya, kelompok tertentu. Jadi nggak semua di dalam satu masyarakat, misalkan kampung asri ya, namanya kampungnya kampung asri. Nggak semua di kampung asri itu seneng atau paham tentang permasalahan kesenian wayang misalkan, atau kesenian ludruk misalkan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa gending gitu ya. Ada kelompok tertentu yang bisa gending, ya itu yang kita berdayakan. Tapi kalau sentra itu hampir satu kampung itu punya apa namanya keahlian gitu loh. Di dalam satu rumah itu ada yang ahli. Seperti contohnya sentra seni keramik. Kalau di Malang itu ada di Dinoyo tuh. Jadi tiap rumah itu kalau dulu ya, kalau sekarang sudah banyak enggak ya. Kalau dulu itu setiap rumah itu bikin keramik gitu. Lalu kemudian ada sentra makanan di Sanan, keripik tempe. Jadi setiap rumah itu membuat keripik tempe, kemudian di kirim ke toko-toko yang besar di pinggir jalan raya itu, pinggir jalan utama. Nah, itu untuk nanti kemudian itu seperti co-creation di situ. Nah, jadi beda antara paguyuban dengan sentra. Nah, kalau di Bali banyak ini sentra-sentra ini. Ada sentra kesenian logam ya. Maka dari itu penting sebenarnya Indosakti itu melakukan studi tour. Kalau dulu pernah Pak Nur Cahyo ya, kalau di Indosakti itu biasanya membuka, ayo siapa yang mau ke Bali pakai satu bis. Tapi sekarang ada pandemik ini sudah nggak tahu lagi. Satu bis ke sentra-sentra seni ini ya. Ada sentra seni logam, ada sentra seni kerajinan, ya macam-macam itu. Kalau di Bali kita Yogyakarta juga ada sentra batik ya, dan sebagainya. Kemarin sudah dijelaskan ya, ada batik kawung. Nah, ini lalu kemudian prakteknya gimana? Prakteknya adalah kita mencoba mencontohnya kanvas. Kanvas kita menggambar kanvas di indekos saya ini Jalan Pekalongan nomor 6 Malang, bukan 6A ya, 6 Malang. Nah, ini kanvasnya. Jadi ada WhatsApp group. Kita memang pakai WhatsApp group aja. Kalau dulu memang ada pertemuan rutin. Tapi pertemuan rutin tuh juga melelahkan mereka, juga melelahkan kita. Mereka menuntut macam-macam, kita banyak janji ya. Kasihan juga. Tatkala kita banyak janji harus direalisasikan, padahal anggaran itu betul-betul terbatas sekali gitu. Jadi sehingga tatkala di sini juga kita harus menyediakan makanannya, menyediakan ruangnya, menyediakan waktu. Kadang-kadang tatkala kita pertemuan rutin, Pak maaf saya ada kegiatan di kampus, Pak maaf saya begini begitu. Akhirnya yang ngumpul ya itu aja. Ya kadang-kadang susah sekali ngumpulkan anak kos secara lengkap. Kalau sudah ngumpul baru sebetulnya kita membahas tentang topik yang urgen apa, tetapi menggoknya ke arah tuntutan mereka. Akhirnya kita masukkan ke grup WhatsApp group saja. Jadi walaupun mereka sambil kuliah, mereka sambil apa, itu mereka masih bisa nyimak gitu obrolan yang penting. Nah, maka dari itu kita coba untuk analisis triangle implementation CRM. Nah, nanti saudara begini tugasnya, membuat kanvasnya, ditulis kanvasnya customer relationship, lalu kemudian membuat analisis triangle implementation CRM ini. Analisis triangle-nya adalah people, technology, and process. Untuk people orangnya, kalau di kos-kosan itu adalah pengelola bagian rumah tanggaan. Siapa yang melakukan adalah pengelola bagian rumah tanggaan. Ya, saya nggak sebutkan. Kalau bisa sebutkan ada namanya. Tapi bagaimana Pak kalau perencanaan orangnya nggak ada? Ya nggak usah disebut orangnya. Ya hanya ini aja, pengelola bagian rumah tanggaan. Divisi humas katakanlah, atau divisi marketing. Nah ini alasan implementasi harus ditulis. Alasannya apa kok menggunakan bagian kerumah tanggaan? Karena yang pertama, kerumah tanggaan itu fokus pada pelaksanaan penegakan kedisiplinan aturan kos. Itu sudah job desk-nya seperti itu. Tatkala ini dilaksanakan oleh bagian yang lain, bagian keuangan misalnya, bagian keuangan ya yang ngatur keluar masuknya uang, ngatur kas dan sebagainya gitu kan.
Kemudian pengelola bagian kerumah tanggaan lebih mengetahui kondisi kos karena beberapa waktu perlu cek kerapian dan kebersihan ruangan secara fasilitas umum. Mereka sering ke situ, jadi tahu, oh ini apa namanya, eh informasi yang perlu disampaikan adalah tentang kebersihan. Ya, tolong mbak-mbak diatur jadwal piketnya, karena nggak mungkin satu atau dua orang membersihkan seluruh fasilitas umum. Lalu kemudian juga tolong masalah keamanan, kita sediakan CCTV, kita sediakan juga keamanan yang lain. Tapi kalau mbak-mbak itu juga teledor, bisa juga maling itu ada kesempatan sedikit langsung tancap gas ya, ya kan begitu. Pintu nggak dikunci, padahal isinya ada laptop, ada dompet, yang macam-macam ya sudah. Lalu kemudian teknologi. Teknologi ini adalah kita pakai WhatsApp group. Kami pakai WhatsApp group. Kenapa kok kami pakai WhatsApp group? Ya, yang pertama adalah lebih familiar digunakan WhatsApp group itu ya. Berikutnya WhatsApp group itu adalah simple, dengan sekali send aja informasi nyebar. Lalu kemudian dapat digunakan sebagai sarana diskusi satu anggota penuh gitu ya. Daripada kumpul ketemuan udah cara kuno. Sekarang udah pakai WhatsApp group. Kalau dulu waktu masih pakai SMS itu ya nggak bisa, susah ya kayaknya. Harus ketemu. Kemudian proses itu adalah informasi dan diskusi. Prosesnya kita menggunakan teknologi WhatsApp group itu adalah di dalam WhatsApp group kita tekankan informasi dan diskusi. Kenapa kalau kita tekankan penyampaian informasi dan diskusi? Yang pertama karena penghuni kos butuh informasi-informasi penting terkait beasiswa. Ini juga penting loh. Katakanlah mereka bayar pakai uangnya sendiri ya. Ya mungkin orang tuanya atau walinya atau mungkin dia bisnis, kemudian dari hasil usaha kerjanya, bisnisnya itu dipakai buat kuliah, maka untuk meringankan mereka, ini loh ada informasi beasiswa, siapa tahu lolos beasiswa. Kalau sudah lolos beasiswa, maka ya kan lumayan itu kan, dibayari oleh pihak ketiga, bisa pemerintah, bisa swasta ya. Lalu kemudian lowongan pekerjaan, nah, katakanlah ada buka-bukaan PNS gitu ya, ada lowongan pekerjaan baru yang bagi yang baru lulus, silakan. Lalu kemudian situasi keamanan dan lingkungan sosial. Kadang-kadang ada kerja bakti nih mbak-mbak, siapa yang mau ikut kerja bakti, atau mungkin ada 17 Agustus itu ada malam 17-an, silakan nanti perwakilan. Atau mungkin yang kemarin itu pandemik, ada nggak sholat Idul Adha atau Idul Fitri? Kalau Idul Fitri kan mereka nggak pulang, karena kejebak juga, mau pulang di karantina wilayah, ya, kemudian di kos juga nggak ngapa-ngapain, nggak bisa ketemu saudara. Nah, mereka tanya ada yang menjalankan sholat Idul Fitri enggak? Sementara enggak ada gitu ya. Akhirnya ya sendiri-sendiri sama keluarga besarnya. Kalau anak kos-kos ya sama anak kos itu. Ya, kemudian di sini penghuni kos sering memberikan masukan dan saran fasilitas pengelolaan dan sebagainya. Ini kritik saran ya yang perlu didengar. Nah, itu tadi jadi analisisnya dua ya. Pekerjaan saudara simple di apa namanya di customer relationship ini simple sekali. Yang pertama adalah saudara membuat kanvasnya, yang kedua adalah analisis triangle CRM ini. Bagaimana kalau misalkan kita bikin SWOT? Ya boleh SWOT. SWOT itu artinya membahas satu-satu ini. Strength, weakness, opportunity, and threatness dari pupil. Apa kekuatannya bagian kerumah tanggaan ini? Apa kelemahannya? Apa peluang dan juga ancamannya kalau dilakukan oleh bagian kerumah tanggaan? Lalu kemudian WhatsApp itu ada kekuatan kelemahan loh. Lalu kemudian ada peluang dan ancaman. Ancamannya ya tatkala WhatsApp itu nanti digantikan yang lain, ya atau mungkin teknologi sudah hilang, katakanlah WhatsApp ini sudah hilang, ya. Kalau dulu aja terkenal Yahoo Messenger wassalam, BBM, contohnya BBM wassalam sekarang sudah. Ya padahal dulu terkenalnya bukan main. Ternyata seumur jagung. Tidak memungkinkan juga WhatsApp juga hilang gitu loh. Ya. Lalu kemudian informasi dan diskusi. Ya, ini kelemahan kelebihannya apa, peluang dan ancamannya apa. Boleh. Tapi saya tidak tekankan. Tapi kalau saudara mau SWOT, ya nilainya maksimum ya. Lalu ada pertanyaan nih, apa yang harus ditulis di dalam bisnis model kanvas? Apa yang harus ditulis sini? Modelnya kayak apa ya yang ditulis sini? Nah, ini kan WhatsApp group. Nah, apa boleh ditulis yang lain? Nah, maka saya jawab di sini ya. Boleh ditulis dengan alat yang seperti tadi WhatsApp group atau line group atau tab2 dan lain-lain.
Boleh ditulis dengan cara boleh membuat arisan, membuat sentra seni, membentuk kelompok kerja kerajinan boleh. Itu sarana komunikasi untuk menggait customer agar tetap bertahan tadi ya. Customer relationship dengan cara CRM tadi. Yaitu ada tipe-tipe bisnisnya dan strategi CRM kan. Lalu kemudian boleh ditulis dengan gabungan keduanya, membuat WhatsApp group, menjadwalkan pertemuan rutin keluarga besar stakeholder dan apa boleh 3. Jadi jangan banyak-banyak lah, kalau banyak-banyak pusing saudara ya. Yang namanya perencanaan bisnis itu singkat, padat, jelas, dan sesuai dengan kemampuan. Ya, walaupun itu juga kita melihat konsumen, ya, tetapi juga kita punya kemampuan, jangan dipaksa. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya, apabila ada yang menyinggung, apabila ada yang keceplosan ya namanya orang keceplosan, atau mungkin ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya, mohon dimaafkan. Selamat berkarya ya, selamat juga bekerja and think smart. Jadi bekerja dan berpikir yang cerdas, insya Allah menghasilkan perencanaan yang bagus, pelaksanaan yang sukses, dan evaluasi yang tidak begitu parah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.